akan dibacakan di sesi diskusi. Peserta webinar yang berbahagia, langsung saja saya undang pemateri yang keempat. Kami hadirkan Insinyur Dwi Eli Kurniawan MKom. Beliau adalah dosen dari Politeknik Negeri Batam yang akan memberikan pemaparan dengan judul Integrasi IoT dan AI dalam Prototipe Rumah Pintar. Selamat pagi, Bapak Dwi Eli. Pagi, pagi kawan-kawan di seminar. Baik, Bapak, untuk waktu presentasi materi disediakan 10 menit. Mohon berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada Bapak Dwi Eli Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi ya rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Rekan, nama saya Dwi Ali Kurniawan ya. Sehari-hari memang mengajar di Politeknik Negeri Batam ya. Eh, beberapa record yang mungkin rekan-rekan bisa melihat di sini beberapa track record saya dan tim ya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Eh, Sebenarnya terkait dengan IoT dan AI, ya tadi di pembicara sebelum-sebelumnya sudah memaparkan ya terkait dengan apa itu AI, apa itu IoT gitu ya seperti itu dan tentu eh, dengan beberapa pendekatan di dalam pendefinisian, beberapa pendekatan dalam memaparkan itu jelas nanti mudah-mudahan ya peserta itu bisa memahami ya daripada konsep yang saat ini kita sedang bahas ya. Baik, ya kita bahas terkait dengan itu apa itu IoT ya saya berawal tadi sudah banyak ya cerita yang jelas ini berkaitan dengan konektivitas jaringan ya di mana semua atau segala perangkat yang ada bisa itu sensor ya kamera apa sensor banyak ya sensor ataupun alat-alat device tertentu yang dia terhubung yang bisa saling berkomunikasi melalui daripada jaringan internet ya artinya di situ ya konektivitas di jaringan. Ini beberapa riset saya yang mungkin saya akan setidaknya saya kutip sedikit ya berkaitan dengan IoT. Sebenarnya sih kalau di tahun 2015, 2016 itu beberapa itu belum belum begitu eh, populer dengan kata Internet of Things gitu ya seperti itu. Mungkin lebih banyaknya ke perangkat bergerak gitu ya, mobile gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan riset kami di eh, pengawas ya, kamera pengawas CCTV ya, seperti itu yang dimana di sini ya kalau kita berbicara terkait dengan apa IoT tadi ya ada beberapa sensor di mana yang kita tanam di sini ada sensor gerak ya ada kamera ya terus kemudian eh, si tentunya ya si otaknya ya ya itu ada di Raspi-nya itu ya seperti itu bagaimana dia bisa mengendalikan dan seterusnya tetapi yang jadi masalah karena IoT sendiri itu adalah dia tadi mengumpulkan data gitu ya dari data-data sensor gerak kamera dan seterusnya dikontrollah di sini ya nah ke depan kalau kita berbicara dengan integrasi maka integrasi ini sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia, artinya tanpa campur tangan manusia. Seperti itu. Sehingga nanti ketika ada kontrol terkait dengan ternyata di situ ada tindak pencurian atau apapun gitu ya. Itu sudah dilakukan sama si komputer gitu ya karena dia sudah belajar karena dia sudah mampu untuk bisa berpikir untuk mengendalikan daripada ya contohnya kalau di sini ada alarm gitu ya atau misalkan di sini ada satu bentuk notifikasi gitu ya dan seterusnya. Begitu juga ini ya ini juga sebenarnya sih kalau kita meriset di apa pengamanan sepeda motor ini juga sudah banyak sih sebenarnya karena memang sekarang juga udah beberapa mobil tadi ya device-device yang sudah ya cukup canggih ya artinya vendor-vendor sudah mengeluarkan hal itu gitu ya hanya saja ada beberapa yang tantangan ya kayak kemarin itu ya terkait dengan baterai gitu ya atau juga terkait dengan raspinya gitu ya raspinya masa kita taruh di motor gitu ya itu artinya
teknologinya terlalu canggih gitu ya, walaupun ya setidaknya di sini kita sudah bisa mengimplementasikan, ya mengimplementasikan daripada bagaimana sih si apa eh, apa sistem daripada pengamanan itu menggunakan satu komputasi, ya seperti itu, di mana ya kalau tadi juga berbicara terkait dengan apa AI-nya, maka yang ini kontrol terkait dengan relaynya, kontrol terkait dengan apa motor itu hidup dan matinya itu sudah eh, berbicara AI-nya gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa pakai speak ya gitu ya, apa tinggal mau jalan kemana gitu ya, tinggal diskusi aja dengan mobilnya gitu ya, atau dengan kendaraannya kan gitu ya. Nah itu beberapa contoh. Terus kemudian juga ini juga nggak jauh beda bagaimana kita ngontrol rumah, karena lampu rumah itu kan banyak ya kalau kita tinggal dan seterusnya gitu, itu bisa bisa menghabiskan daripada apa energinya ya, kita juga bayarnya juga mahal gitu kan, seperti itu. Nah ini ada beberapa riset saya juga yang terkait di apa tahun 2017 nih yang udah publish ya, sehingga kita bisa eh, mengendalikan ya, tapi ini masih ada kontrol dari manusianya ya, di sini ada kontrol manusianya di mana kalau misalkan ada apa kita bisa kontrol terkait dengan eh, mati hidupnya gitu ya. Sehingga kita bisa meminimalkan daripada eh, penggunaan lampu ya, gitu seperti itu. Nah, ini terakhir juga yang terkait dengan apa memonitoring ya daripada ruang server ya gitu. Nah, ini di mana di sini ada kalau saya mengilustrasikan ada jaringan private, di sini ada jaringan publik ya. Di jaringan publik ini kita bisa kendalikan ya. Ya, pada riset ini pengendaliannya ya tentu dengan manusia, karena tadi kita berbicara IoT di mana kita mendapatkan sensor dari Wemos DHT11 gitu ya terkait dengan suhu, kelembapan ya, sehingga di ruang server itu apabila terjadi itu ada notifnya ke eh, Telegram ya kalau dalam hal ini. Nah, nanti kita bisa eh, apa bisa kendalikan ya melalui eh, apa smartphone ya gitu. Baik. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan itu tadi. Ya, intinya di sini ya. Kalau AI itu ya dia bisa berpikir, dia bisa belajar, sehingga dia bisa mengambil satu keputusan. Itu makanya disebut sebagai kecerdasan buatan. Jadi kita sudah membuat sebuah sistem gitu ya, yang memang apa sistemnya itu sudah lebih cerdas ya gitu ya. Dia bisa membuat satu keputusan. Nah, bagaimana kalau kita berbicara di rumah pintar gitu ya, nah, smart home. Kalau kita berbicara di smart home ini kan sebenarnya juga sudah banyak ya vendor-vendor yang sudah mengeluarkan ya apa teknologi cerdasnya ini sendiri ya. Tapi setidaknya kita belajar ya, kita mengeksplorasi apa saja sih. Nah, kalau kita lihat ya apa saja itu ada beberapa device-nya, apa itu sensor terkait dengan pintunya, motionnya, cahaya ya, terus kemudian juga temperatur, suhu gitu ya. Kalau misalkan ada fall detection ya terkait dengan ya kalau di rumah itu kan biasanya orang tua gitu ya yang sudah ini. Nah ini eh, cukup penting juga ya terkait ini. Nah di mana di sini perangkat ini kan tadi mengumpulkan data dan bertukar data. Nah karena semakin banyak nanti dia akan ya kalau di ininya pengguna mengontrol ya. Ini masih ada campur tangan. Nah nanti tidak lagi apa melakukan ini karena nanti sistemnya yang akan melakukan daripada hal itu ya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi AI nanti memproses data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Lalu si AI ini akan mempelajari daripada perilaku-perilaku di environment-nya, ya, di rumahnya itu sendiri. Ya, sehingga ketika kita gabungkan ya tadi, ya, dia akan menjadi cerdas. Ya, tidak hanya otomatis, tapi dia bisa cerdas ya, dia bisa memahami daripada perilaku penggunanya ya, memahami kebiasaan daripada penghuninya ya seperti itu. Nah jadi gini ya,
IoT ngumpulkan data, lalu AI dia akan belajar untuk membuat satu keputusan. Seperti itu. Nah, kalau dari konsepnya O'Brien ini sebenarnya saya nggak jauh berbeda ya kan tadi ya kita contohnya saja hanya rumah pintar itu, rumah pintar itu. Jadi kita lihat dari sensornya ya dia deteksi daripada gerakan gitu ya, atau misal suhu atau kelembapan gitu ya. Nah, contohnya kan menghasilkan data-data terkait data-data si sensornya ya seperti ini ya. Pada waktu berapa gitu ya. Nah, itu berupa data. Ya, kalau kita berbicara informasi, ya, jadi ketika ini tadi dia belajar gitu dari sini, dari data ini dia kumpulkan dan seterusnya. Nah, jadi jika sensor rumah pintar itu mendeteksi bahwa suhu di rumah itu meningkat dari 28 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius ya dalam waktu 1 jam misalkan, data tersebut bisa diproses gitu ya menjadi satu informasi. Nah, kalau kita tahu kan suhu ruangan ya sekitar ya 30 27 gitu ya sebenarnya. Nah, di sini kan suhu dia belajar ya, suhu rumah itu meningkat secara signifikan dalam satu satu jam. Informasi gitu ya. Lalu kemudian apa sih pengetahuannya, knowledge-nya gitu ya. Nah, setelah beberapa kali dia ngamati gitu ya. Jadi sistem itu akan belajar gitu bahwa suhu di atas 30 derajat itu membuat penghuni tidak merasa aman, nyaman gitu ya. Jadi sistem IoT itu dapat belajar ya AI-nya ya. Jadi sistem dari AI dan IoT-nya gitu ya. Ini dia akan melihat dari perilaku tadi belajar secara otomatis dia akan menyalakan ya pendingin ruangan ketika suhu itu mencapai 29 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian eh, kalau dari sistemnya nanti bijaksana. Jadi artinya kebijaksanaan ini sudah menjadi satu kebiasaan daripada sistem itu. Dia belajar pola dan seterusnya gitu. Dia mengintegrasikan semua data-data yang ada di sini ya sehingga dia akan menjadi cerdas, menyesuaikan ya secara otomatis ya seperti itu. Nah, itu eh, terkait dengan prototipe bagaimana sih rumah pintar ya seperti itu. Namun tentu ada tantangan ya, tantangan yang terkait dengan hal ini. Isu dan tantangannya apa? Ya tadi beberapa pembicara tadi sebelumnya terkait dengan isu keamanan ya penting. Bagaimana sistem itu bisa mampu ya memberikan satu tidak hanya kenyamanan, kemudahan, tapi juga keamanan karena data tadi itu kita kan sudah Internet of Things ya, artinya sudah wilayah publik. Nah, di mana di wilayah publik itu akan rentan terkait dengan isu-isu yang terkait cyber security, ya keamanan, ya gitu. Jadi data pengguna atau pribadinya itu bisa saja terekspos secara harian sehingga tidak aman. Isu yang berikutnya yaitu terkait dengan interoperabilitas, ya, di mana banyak perangkat IoT itu menggunakan standar yang berbeda sehingga sulit untuk bisa kita integrasikan terkadang. Ya gitu. Ada beberapa riset saya yang sebelumnya juga seperti itu. Ya. Jadi beberapa agak sulit untuk kita integrasikan. Ya solusinya sih ya kalau kita lihat ya kita harus cari yang standar protokol IoT-nya atau misalkan penggunaan IoT yang tentu yang bisa mendukung ya. Gitu. Terus kemudian, nah ini biaya untuk implementasi itu tidak murah, ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa cerita-cerita eh, di integrasi IoT dan AI ya pada prototipe rumah pintar. Apabila nanti ada pertanyaan ya kita bisa explore di diskusi ya mudah-mudahan nanti kita bahas ya. Terima kasih, mungkin itu aja Mbak. Saya akhiri. Baik,